Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman cerita untung. Alhamdulillah kali ini kita ada kesempatan ngobrol dengan guru kita Ustadz Salim Afila. Nah, selain sebagai Ustadz, guru kita ini kebetulan juga merupakan pemerhati budaya Jawa. Bahkan tahun lalu saya dikasih tombak Jawa sebagai bentuk pelestarian budaya. Qadarullah beberapa saat belakangan ini sedang diperbincangkan pembahasan mengenai salah satunya adalah wayang. Nah, pas banget nih kalau kita sekalian tanya-tanya ke beliau mengenai wayang. Dan pasti teman-teman cerita untung banyak yang pengen tahu juga kan? Apa benar kalau wayang ini sumber ceritanya dari agama lain? Dan apa benar dulu wayang ini sempat menjadi wasilah dakwah di tanah Jawa? Nah, kalau mau tahu selengkapnya seperti apa, langsung aja yuk kita saksikan episode kali ini di Cerita Untung. Jangan lupa terus dukung channel Cerita Untung dengan cara subscribe, klik like, dan kasih komentar serta share setiap videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang menjadi tema bahasan Majelis Musyawarah Para Wali. Di saat itulah menurut yang disepakati oleh para penutur sejarah ya, tercatat juga di dalam serat walisana serat babat para wali, para ulama bersidang dan Sunan Kalijaga mengusulkan bagaimana kalau kita mensyiarkan Islam ini dengan wasilah satu bentuk hiburan populer di tengah masyarakat. Kita sampaikan Islam ini dengan cerita Mahabharata dan Ramayana yang sudah dikenal oleh masyarakat. Bin Usman Haji Al-Qudsi Al-Maqdisi asli Palestina. Jadi dalang di Indonesia. Al-Qudus. Ya, Kudus itu dari Al-Quds. Al-Quds. Baitul Maqdis karena dari Palestina ya. Iya. Masya Allah. Ini jadi kalau kita lihat bahwa sebenarnya wayang adalah wasilah. Berarti hanya sebuah wasilah sebenarnya. Wasilah. Ya. Jadi ibaratnya ketika target yang diinginkan sama Sunan Kalijaga adalah mengenalkan Islam. Tontonan menjadi tuntunan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Waduh, sudah ada jawaban ini. Berarti kita ada tamu seseorang dengan suara seperti ini nih. Wah, kira-kira siapa nih? Nah, sebelum kita mulai, tapi supaya teman-teman udah lihat semua di thumbnail kita siapa. Oke, ya. Maaf ya. Udah ada sebenarnya ya. Siap. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa dulu untuk subscribe dulu. Alhamdulillah. Masya Allah, sekarang tamu kita adalah Ustadz Salim Afila. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe channelnya Ustadz juga gitu ya. Kemarin saya nge-vlog, itu materinya saya belum dikasih. Saya mau pasang juga di Cerita Untung belum. Oh yang itu? Waktu kita berjalan-jalan ke sana itu kemarin. Oh iya. Siap. Nanti segera disusulkan. Itu menarik loh, seru banget. Iya. Nah, ini Ustadz Qadarullah Ustadz lagi di sini nih, kayaknya momen yang pas gitu. Apalagi mungkin teman-teman kemarin-kemarin kan lagi agak banyak perbincangan seru gitu. Seru banget di dunia banyak pemberitaan dan di Indonesia Raya. Di Indonesia Raya lah gitu. Salah satunya adalah mengenai perwayangan lah gitu ibaratnya. Boleh. Nah, dulu ketika itu mencuat pun sebenarnya kan saya juga nggak terlalu mempraktisi itu, dan saya juga sebagai masyarakat Indonesia juga sebenarnya udah menjadi hal yang biasa, ada wayang dan ada dakwah, ada sesuatu yang bukan menjadi sesuatu yang jadi masalah besar sebenarnya bukan sesuatu yang masalah yang perlu dibesarkan sih sebenarnya. Ada yang suka wayang, ada yang enggak, itu hal yang biasa aja. Dari zaman dulu juga ada yang suka, ada yang nggak suka. Zaman sekarang malah banyak nonton drakor dibanding wayang. Itu masalahnya. Nah, karena saya kebetulan juga tahu bahwa Ustadz ini cukup mendalami sejarah-sejarah Indonesia gitu. Menurut saya mungkin saya cocok kalau saya tanya sama Ustadz sih mengenai ini kita ketinggalan zaman nggak sih baru bahas sekarang? Minimal ada edukasi masyarakat gitu ya. Bahwa
perwayangan ini adalah sesuatu yang dipakai dulu untuk syiar zaman dulu gitu. Saya itu menganalogikan itu adalah sebagai media dakwah saat itu ya. Makanya kalau tipe wayang sekarang saya bikin animasi misalnya. Gitu. Jadi tipe wayang model sekarang adanya animasi, maka saya tipe dakwahnya bikin animasi buat anak-anak biar paham. Masuk. Seperti itu gitu. Iya. Nah, mungkin ada juga yang sependapat, ada yang nggak sependapat, tapi menurut saya itu hal yang sudah terjadi dari zaman dulu sampai sekarang gitu. Ya. Nah, sebenarnya biar mungkin orang teredukasi, wayang ini sebenarnya awalnya gimana sih? Oke. Jadi begini, ada satu wiracarita ya. Epos, satu jenis karya sastra yang menggambarkan satu cerita kepahlawanan yang sangat panjang. Di India, dua yang terkenal itu adalah wiracarita Mahabharata dan Ramayana. Ya, terdiri kalau Mahabharata 400.000 sloka, 400.000 bentuk puisi kidung yang menggambarkan itu. 400.000 bait, kalau di Ramayana 100.000 bait. Cerita ini bersamaan dengan masuknya pengaruh India ke Nusantara, ya tentu dibawa, karena dia juga bagian dari satu epos kepahlawanan menggambarkan apa yang terjadi dalam sejarah di India. Dibawa ke Nusantara, uniknya, ya orang Nusantara ini sangat adaptif, siapapun yang datang diterima. Jadi ya agama Hindu, budaya India, dan bahkan sebagian sejarawan mengatakan orang India yang juga datang, raja-raja yang nama belakangnya pakai Warman diperkirakan aslinya orang India. Purnawarman di Kutai, Purnawarman di bukannya di sini, bekas anggota Mulawarman di Kutai, kemudian ada Purnawarman di mana namanya ini? Yang di Jawa Barat ini kerajaannya namanya Tarumanegara. Ya, yang Warman itu, Dewa Warman di Salakanegara dan sebagainya. Itu diperkirakan memang personnya bahkan orangnya adalah orang India, datang membawa budaya dan agama dari India itu, Hindu. Purnawarman bukannya kalau tadinya menjabat sebagai jenderal? Nah, itu Purnawirawan, Mas. Ya, beda, itu Purnawirawan. Mentang-mentang habis ketemu tentara ya. Jadi ini kemudian merasuk ke masyarakat Indonesia, dan luar biasanya adaptifnya masyarakat Indonesia itu. Kemudian digubahlah cerita-cerita ini untuk kemudian lebih dihayati oleh orang di Nusantara dalam bentuk berbagai kakawin, tembang-tembang panjang yang sangat indah. Misalnya di masa kerajaan Jenggala dan Panjalu atau Kediri, ada Arjuna Wiwaha, ada Mahabharata, ada Kresnayana, ada Gatut Kaca Sraya. Jadi bagian-bagian dari cerita itu digubah menjadi cerita-cerita lepas. Dari semula serial, nah ini menjadi film-film pendek, gitu. Istilah kita sekarang, gitu ya. Jadi, dan yang menarik adalah cerita-cerita ini dibikin untuk menjadi metafor dari keadaan masyarakat. Oh, jadi sebenarnya kayak semacam cerminan masyarakat yang ada di Nusantara. Jadi cerita yang kemudian berasal dari India ini digubah ulang seakan-akan itulah kejadian yang terjadi. Misalnya Bharatayuddha, ditulis serat Bharatayuddha itu, kakawin Bharatayuddha itu di masa Jenggala dan Panjalu, dua kerajaan bersaudara. Hasilnya kan perang antara Kurawa dan Pandawa. Ditulis di sini jadi seakan-akan ini perang saudara antara Jenggala dan Panjalu. Orang membaca itu tergambar relate. Jadi dibikin serelate mungkin dengan apa yang terjadi di Nusantara. Sebenarnya mirip-mirip dengan dunia entertainment saat ini sebenarnya, Ustaz, ya? Iya, sama. Seperti halnya mungkin stand up comedy atau komika, ambil isunya adalah keseharian. Mungkin kalau yang seperti ini dulu sekarang adalah sitkom misalnya. Pasti problema yang terjadi di masyarakat sekarang dinaikkan media menjadi sitkom, misalnya kayak dulu Bajai Bajuri lah segala macam, nah kayak gitu. Sama kayak gitu sebenarnya. Atau bahkan mungkin kalau kita sekarang mengambil analogi, ada cerita yang terjadi di negara lain, kita bawa ke Indonesia, lalu kita bikin versi Indonesianya. Sama seperti sinetron kadang-kadang ngambil dari film India gitu misalnya. Tepat. Aduh, Masya Sama Allah. Cuma repetisi aja. Repetisi aja. Nah, itu dalam sejarah terjadi. Jadi
Kakawin Baratayuda, Kresnayana dan lain sebagainya itu ditulis untuk menggambarkan keadaan kerajaan yang sedang memerintah. Sehingga cerita ini makin mengakar di masyarakat Nusantara ketika itu, dan karena mengakar di masyarakat Nusantara sampai-sampai orang Jawa percaya Mahabharata dan Ramayana itu terjadinya di Jawa. Sampai mereka merasa yakin. Jadi seperti nyata bagi mereka. Mereka menganggap seperti misalnya ya Sri Aji Jayabaya, Raja Kediri, itu dianggap sebagai titisan Wisnu di Jawa. Kemudian bagaimana nama-nama kerajaan dalam Mahabharata dihubungkan dengan tempat-tempat di Jawa. Maka misalnya tokoh Balaram dalam Mahabharata, kakaknya Krishna, itu disebut Baladewa di Jawa. Kerajaannya di India namanya Mathura, di Nusantara yang dianggap adalah Madura. Maka karakter orang Madura tradisional mengidentifikasi seperti Balaram atau Baladewa itu. Itu contoh bagaimana kemudian ini terinternalisasi sekali dalam masyarakat di Nusantara pada saat itu, khususnya Jawa. Sampai era Majapahit pun demikian. Maka ketika para wali hadir untuk berdakwah, apa yang harus mereka lakukan? Merubah itu dulu ya berarti. Jadi mereka merasa inilah budaya pop yang ada di tengah masyarakat Jawa. Yang semua orang menikmati itu, yang semua orang menghayati itu, yang semua orang merasa bagian dari itu. Yang ketika cerita itu ditampilkan, orang Jawa selalu merasa relate. Ini menarik, Sat. Ya, kalau ngomong relate-nya ya. Iya. Seolah-olah ini adalah media yang tren saat itu. Dan kalau orang mau berdakwah, memang mungkin semangatnya para wali itu, mungkin juga sekarang ini banyak teman-teman yang sedang juga berdakwah, bersyiar, juga punya semangat yang sama, pasti akan mencari kanal-kanal di mana banyak kumpulnya. Misalnya yang banyak penontonnya, yang banyak merasa relate dengannya. Benar. Itu. Jadi akhirnya ketika itu kan dakwah ini ketika berkembang awal-awal ya, tentu bukan awal maksudnya dimulai, karena yang saya maksud adalah masifikasi dakwah di abad ke-15 dan 16 yang dilakukan oleh insan-insan ulama di Jawa. Itu dimulai dari Maulana Malik Ibrahim yang menjawab persoalan krisis pangan di Majapahit dengan membangun bendungan dan sawah-sawah. Dimulai dari Maulana Ishaq di Blambangan yang menjawab persoalan wabah dengan pengobatannya. Dimulai dengan Sunan Ampel yang membangun sekolah tata negara karena para pangeran kehilangan guru-guru mereka di perang saudara. Dimulai dari para wali yang kemudian begitu luar biasa fokus menjawab persoalan-persoalan kemasyarakatan. Jawaban atas persoalan kemasyarakatan ini menghasilkan satu masyarakat Islam yang memiliki keyakinan kuat, tapi mereka masih elitis. Jumlahnya tidak banyak, konsentrasinya di sekitar pesisir, mereka pedagang-pedagang yang kuat, tapi mereka memiliki kesulitan untuk masuk menjadikan Islam ini sebagai sesuatu yang diterima sampai masyarakat ke pedalaman. Karakter masyarakat pesisir adalah mereka mudah beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Tapi orang pedalaman pastilah kolot, tradisionalis, konservatif, susah berubah. Apa yang kemudian bisa mengubah mereka? Inilah yang menjadi tema bahasan Majelis Musyawarah Para Wali. Di saat itulah menurut yang disepakati oleh para penutur sejarah ya, tercatat juga di dalam serat Walisana, serat Babat Para Wali, para ulama bersidang dan Sunan Kalijaga mengusulkan bagaimana kalau kita mensyiarkan Islam ini dengan wasilah satu bentuk hiburan populer di tengah masyarakat. Kita sampaikan Islam ini dengan cerita Mahabharata dan Ramayana yang sudah dikenal oleh masyarakat. Berarti seperti halnya begini, Ustaz. Ini kalau mau zaman sekarang ya. Dulu orang nggak mau pakai TikTok karena TikTok dianggap isinya goyang-goyang aja, joget-joget aja. Tapi kan? Sekarang
makin banyak yang melihat anak muda kita SMP, SMA semuanya nonton TikTok. semua nonton TikTok. Nah kemudian banyak teman-teman yang mau bergerak di dakwah kemudian berdakwah di TikTok juga. Masuk ke TikTok. Karena ini Ya itulah memang channel yang media yang dibutuhkan. yang sedang ramai. Maka Dan masuk orang- ke tempat ramai itu. Betul. Nah, jadi ide dari Sunan Sunan Kalijaga Kalijaga seperti itu, ada sebuah kanal media yang lagi ramai, yang harus yuk mau kita nyemplung ke kita masuki langsung pada musyawarah para wali itu. Ya, ulama yang terkenal sangat tegas dalam hukum fikih itu Sunan Giri. Beliau mengatakan ndak bisa. Kanjeng Sunan Kalijaga ndak bisa mensyiarkan Islam kok pakai cerita wiracarita yang itu adalah miliknya agama Hindu. Jelaskan. Jadi bang dari dulu pun ada perbedaan ya? Iya. Ada perbedaan. Itu Jadi nggak biasa. kalau mengatakan ini haram biasa. Sunan Giri mengatakan haram. Uang jelas itu ceritanya agama lain kok kita pakai untuk menyebarkan agama kita. Bagaimana maksud Kanjeng Sunan? Sunan Kalijaga ini seorang ahli usul yang luar biasa. Maka beliau mengatakan, apakah kita tidak mengambil iktibar dari kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran? Nabi Ibrahim itu mengatakan tentang bintang ini Tuhanku, tentang bulan ini Tuhanku, tentang matahari ini Tuhanku, tapi lalu membalik pemahaman bahwa berarti Tuhanku adalah pencipta bintang, pencipta bulan, pencipta matahari. Karena ini tadi tenggelam, ini tadi menghilang, ini tadi tidak tampak, sementara seharusnya Rabb semesta alam yang mengatur semua peredaran. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan ini Tuhanku, ini Tuhanku, ini Tuhanku, orang Indonesia suka ngasih judul bid'ah. Judul bid'ah itu berbunyi Ibrahim mencari Tuhan. Itu tidak ada dalilnya. Dalam semua kitab tafsir itu tidak disebut kisah Ibrahim mencari Tuhan. Itu kisah Ibrahim sedang berdakwah kepada para penyembah benda langit. Jadi sebenarnya sistemnya adalah mentwist decoy jadi ya. Yes. Jadi elemen-elemen luar ini adalah sebuah decoy doang biar orang fokus, kemudian ditwist bahwa semua ini diciptakan. Yes. Relate berarti. Jadi selama ini kita tahu seolah-olah kan Nabi Ibrahim mencari siapa Tuhan sebenarnya. Enggak ada cerita itu. Kalau kita baca tafsirul Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari, kita nggak menemukan judul itu. Nggak tahu orang Indonesia ini kreatif sekali bikin judul sejak dulu. Kenapa bisa disebut judulnya Ibrahim mencari Tuhan? Padahal jelas itu kisah Ibrahim berdakwah kepada penyembah bintang, penyembah bulan, penyembah matahari. Makanya ada sinetron para pencari Tuhan mungkin itu kan. Beda lagi. Beda ya. Jadi Sunan Kalijaga mengambil iktibar. Kalau yang namanya menyembah bintang, bulan, matahari bisa dijadikan wasilah Ibrahim hanya dalam pernyataan narasinya untuk menyamakan frekuensi dengan orang-orang yang menyembah bintang, bulan, matahari ini, dibalik menjadi pemahaman mereka tentang bahwa seharusnya sesembahannya adalah pencipta bintang, pencipta bulan, pencipta matahari. Jauh lebih ringan hukumnya. Ini cerita kita gubah sedikit supaya tidak bertentangan dengan syariat dan akidah Islam, lalu kita jadikan media untuk mensyiarkan Islam. Jadi difahami ya di situ. Ya. Penolakan pertama Sunan Giri adalah ini wiracarita Hindu, nggak bisa dijadikan kok dipakai untuk sarana dakwah Islam. Sunan Kalijaga out of the box mikirnya dengan mengambil iktibar dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini baru satu poin. Tapi di sini saya mengambil kesimpulan bahwa memang kedua wali ini memiliki dua pendapat yang berbeda. Betul. Akan satu hal, tapi ternyata bahwa dua-duanya ini memiliki niat yang sama. Yang tulus, niat yang sama, mensyiarkan Islam, membawa cahaya, membawa hidayah Allah Subhanahu wa taala ke sebanyak-banyak orang. Nah, makanya kalau menurut saya bahwa dua-duanya ini berbeda pendapat dalam kerangka tujuan suci luhur mulia yang sama. Itu yang masya Allah. Jadi kadang-kadang kalau di zaman sekarang kalau berbeda berarti salah gitu, itu nggak terjadi di zaman dulu. Seperti zaman imam-imam dulu berarti zaman. Jadi orang bisa membedakan di mana perbedaan yang sifatnya pokok, di mana perbedaan yang sifatnya cabang. Ketika Sunan Giri dan Sunan Kalijaga berbeda pendapat ini, pada mulanya Sunan Giri merasa ini soal akidah.
Tapi Sunan Kalijaga berhasil kemudian menjelaskan bahwa ini bukan soal pokok, ini soal cara. Isi tauhid, menyembah Allah semata, tidak akan pernah bisa kita nafikan, tidak akan pernah kita tinggalkan. Maka kalaupun kita memakai nanti Mahabharata dan Ramayana, yang kita pakai ceritanya, sistem ketuhanannya kita masukkan sistem ketuhanan kita. Sistem kehambaannya kita masukkan sistem kehambaan kita. Maka dalam cerita yang kemudian digubah Sunan Kalijaga, segala yang bertentangan dengan syariat disif. Contoh, di aslinya Mahabharata poliandri, Drupadi bersuami 5. Oh gitu malah? Loh, iya kan? Di Mahabharata yang asli kan Drupadi itu suaminya 5. Karena Arjuna mendapatkan sebuah sayembara, memenangkan Drupadi, dibawa pulang. Ibu, aku memenangkan sesuatu. Ibu Kunti mengatakan, apapun yang kau dapat, nak, bagilah bersama semua saudaramu. Nikmati bersama semua saudaramu. Sehingga makanya kemudian karena sabda Kunti, Drupadi menjadi istri kelima Pandawa, poliandri. Istrinya semua anggota Pandawa 5? Iya, 1 istri 5 suami. Kebalik. Aslinya. Di Jawa, Drupadi dihormati, diletakkan hanya sebagai istrinya Yudhistira. Masya Allah. Itu yang metwis Jelas. Sunan Kalijaga? Sunan Kalijaga. Dewa-dewa yang semula adalah penguasa semesta. Oleh Sunan Kalijaga, banyak kan dijaga dia omongan Ustaz ya. iya. Oleh Sunan Kalijaga di-shift menjadi manusia dengan derajat yang lebih tinggi saja. Mereka tetap menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya siapa? Yang namanya raja-raja di Kahyangan, raja-raja para dewa di Kahyangan, itu kan Batara Guru dalam cerita wayang, Sang Hyang Jagat Girinata. Aslinya ini kan dewa sempurna perwujudan Siwa yang disembah. Dalam cerita wayang kemudian digubah oleh Sunan Kalijaga, dia bisa khilaf, dia bisa salah, dia bisa minta maaf, dia kalah oleh makhluk, dia kalah oleh manusia, manusia yang berjiwa suci bisa mengunggulinya. Jadi memang sifat ketuhanan dihilangkan. Lalu Sunan Kalijaga menyusun silsilah. Silsilahnya disebut Pangiwa Penengen. Adam berputra Nabi Sis berputra Sayyid Anwar dan Sayyid Anwas. Sayyid Anwas menurunkan nabi-nabi dari Ibrahim ke bawah. Nuh sampai Ibrahim ke bawah. Sayyid Anwar menurunkan dewa-dewa yang tadi dikenal oleh orang Jawa. Jadi Sayyid Anwar peputra Sang Hyang Nuroso, Sang Hyang Nuroso peputra Sang Hyang Nur Cahyo, Sang Hyang Nur Cahyo peputra Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Wenang peputra Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Tunggal peputra Antoko, itu nasabnya tuh. Semar, itu ya, Ismoyo, dan Batara Guru, Raja para Dewa. Jadi dalam cerita ala Sunan Kalijaga, Batara Guru itu keturunannya Nabi Adam. Jadi di cerita versi Sunan Kalijaga, Batara Guru juga adalah hamba Allah. Hamba Allah keturunan Nabi Adam. Kebuka. Coba gitu. Ini inovasi yang luar biasa dari Sunan Kalijaga untuk men-shifting dari wiracarita Hindu ke pemahaman Islam. Ini ada beberapa hal yang... Ada persoalan fikih kedua, Mas. Apa tuh? Persoalan fikih kedua adalah wayang yang dikenal pada masa itu adalah wayang beber. Gimana tuh? Wayang beber itu digambarnya per adegan. Dan gambarnya itu naturalis. Bentuknya seperti manusia. Aslinya? Aslinya wayang di era Majapahit masih bergambar full manusia seperti relief candi. Pernah lihat relief candi? Gambarnya seperti itu. Tapi kan enggak berat dong? Bukan, maksudnya dari kulit, tapi digambarnya gambar ada teksturnya. wajah, kayak lukisannya Basuki Abdullah. Iya. Ya betul-betul wajah orang. Di gambar per adegan digeser-geser. Setiap menceritakan satu adegan, dalangnya ngomong panjang, geser lagi, ngomong panjang lagi. Penonton karena ini dipegangi sama dalangnya begini, penontonnya maksimal 12 orang. Maksimal? Ya nggak bisa banyak-banyak dong, karena nonton gambarnya kan terbatas. Oh iya, karena 2 dimensi ya? Ya 2 dimensi, plus tadi gambarnya natural, bentuknya betul-betul seperti bentuk manusia. Sunan Giri protes lagi.
Kanjeng Sunan Kali yang namanya menggambar bentuk makhluk hidup dilarang oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menggambar makhluk hidup itu larangannya keras. Kata Kanjeng Sunan gini. Sunan Kalijaga berinovasi lagi, kata beliau, kalau begitu tidak kita gambar seperti makhluk hidup, tapi kita gambar karakternya. Maka wayang ciptaan Sunan Kalijaga tidak menggambarkan fisik, tetapi menggambarkan karakter. Kenapa Ksatria matanya pasti kecil? Arjuna matanya kecil, Yudhistira matanya kecil, Nakula Sadewa matanya kecil, Krishna matanya kecil. Semua ksatria baik matanya sipit, karena dia ghodul basar, jaga pandangan, nggak jelalatan. Kenapa raksasa Rahwana, Buto, itu matanya kenapa gede-gede? Jelalatan. Kenapa mulutnya satria kecil dan tertutup? Jaga lisan. Kenapa kemudian mulutnya para raksasa membuka dan ada taring-taring yang mengerikan? Karena dia tidak jaga lisan. Apa aja dimakan lagi? Apa aja dimakan, maka perutnya kesatria pasti kecil. Karena dia jaga supaya tidak ada asupan haram masuk. Tapi perutnya yang namanya raksasa pasti besar, karena dia tamak. Jadi ini gambarnya gambar karakter. Kita membandingkan, ini wayang Sri Rama, ini wayang Rahwana. Yang Rahwana ngeri, Ramanya ganteng, tapi itu adalah gambar karakter atau wataknya. Aslinya saya curiga Rahwana lebih ganteng daripada Sri Rama. Fisiknya ya. Sunan Kalijaganya gitu. Nah, Sunan Kalijaga mengubahnya menjadi bentuk gambar karakter. Dan karena gambar karakter digambarlah per karakter, bukan lagi per adegan. Dengan digambar per karakter, Sunan Kalijaga telah membuat wayang adegannya bisa disusun sebagai cerita tak terbatas, unlimited. Kalau gambar adegan kan ya cuma cerita adegan itu. Dan boros gambarnya kan, peradikan. Tetapi begitu digambar per karakter yang masing-masing bisa dimainkan, maka terciptalah lakon atau cerita yang tanpa batas. Dan beliau keliling mementaskan satu lakon secara konsisten. Apa tuh? Jamus Kalimosodo, kalimat syahadatain. Jamus Kalimosodo, kalimat syahadatain. Makna kalimat syahadatain. Pusaka tertinggi dalam dunia wayang Jawa adalah Pustaka Jamus Kalimosodo, atau sebuah tulisan berupa kalimat syahadat yang dijelaskan. Dalam cerita asli Mahabharata pun memang Yudhistira dan adik-adiknya ini, adik-adiknya mati duluan. Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa mati duluan, itu masuknya neraka. Masuk neraka. Pandawa 5 ini? Sudah hidupnya baik-baik, masuknya neraka. Masukkan neraka. Penebusan dilakukan oleh Yudhistira, orang yang paling suci hatinya di antara mereka. Dalam wayang Jawa disebutkan Yudhistira kesulitan untuk sempurna dalam kematiannya karena dia belum memahami kalimat syahadatain, sehingga dibuatlah wayang Jawa itu ada cerita Yudhistira ini berumur panjang menanti pencerahan tentang apa itu kalimat syahadatain, sehingga di dalam cerita wayangnya Kisenanpura itu dia ketemu dengan Sunan Kalijaga, dijelaskanlah makna asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, syiar itu dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Dia menggelar pertunjukan itu. Dulu yang bisa menggelar pertunjukan hanya para bangsawan. Sunan Kalijaga keliling ke rakyat-rakyat. Ayo nonton wayang. Waduh, masa kami boleh nonton wayang? Boleh, asal mengucapkan sebuah kalimat. Bagaimana kalimatnya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Itu tiket masuknya? Tiket masuk nonton wayangnya Sunan Kalijaga. Mereka belum paham makna itu. Dalam pergelaran wayangnya lah Sunan Kalijaga kemudian menjelaskan makna kalimat syahadat. Masya Allah. Apakah benar waktu dulu orang mau nonton wayang itu melewati gapura? Gapura itu artinya gafuran. Jadi yang nonton wayang akan diampuni karena dia hijrah bersyahadat, diampuni semua dosa yang telah lalu. Masya Allah. Jadi gini, intinya pewayangan yang sampai sekarang ada itu Pandawa 5-nya itu sebenarnya masuk Islam semua deh. Udah disadatkan jadi sebenarnya. Udah disadatkan. Dan landasan pemahaman Sunan Kalijaga tadi sangat kokoh. Para wali lain nggak bisa bantah. Akhirnya semua wali mengakui Kanjeng Sunan Kalijaga bisa mempertahankan pendapatnya dan cerdas sekali.
Maka kemudian yang mementaskan wayang bukan cuma Sunan Kalijaga, hatta Sunan Bonang guru beliau, hatta Sunan Kudus yang semula adalah orang yang pendapatnya mirip dengan Sunan Giri. Keras, strict soal fikih seperti itu. Sunan Kudus akhirnya bahkan menjadi seorang dalang juga, mementaskan wayang juga. Maulana Ja'far Shadiq bin Utsman Haji Al-Qudsi Al-Maqdisi, asli Palestina, jadi dalang di Indonesia. Sunan Kudus. Ya, Kudus itu dari Al-Quds. Al-Quds, Baitul Maqdis, karena dari Palestina ya. Iya. Masya Allah. Ini jadi kalau kita lihat bahwa sebenarnya wayang adalah wasilah. Berarti hanya sebuah wasilah sebenarnya. Wasilah. Ya. Jadi ibaratnya ketika targetnya akhirnya target yang diinginkan sama Sunan Kalijaga adalah mengenalkan Islam. Tontonan menjadi tuntunan. Ya. Tontonan yang menjadi tuntunan gitu. Nah, tapi memang namanya manusia itu kan pasti ya dari zaman dulu ya Ustaz, dari zaman dulu tuh kenapa Nabi diturunkan berapa tahun sekali gitu. Karena dari setiap Nabi yang satu selesai generasi ganti udah mulai ada friksi atau juga mungkin ada penyimpangan pemahaman gitu ya. Nah, pada saat mungkin akhirnya alhamdulillah salah satu mungkin tanah Jawa dengan wasilah perwayangan orang banyak mengenal Islam, berbondong-bondong masuk Islam. Tapi kemudian ada juga yang kemudian mendalami wayangnya justru ya wayangnya gitu, maksudnya wayang sebagai sesuatu mitos, wayang sebagai sesuatu cuma cerita biasa, nggak ada hubungannya sama bahkan katanya ada yang kemudian dalang-dalang justru menarik penonton wayang dengan hal-hal yang sifatnya saru, porno, dengan kemudian hal-hal yang tidak pantas di panggung dan lain sebagainya. Ini sebuah hal yang inferior tentu saja, tidak sesuai dengan wayang sebagai sebuah tontonan dan tuntunan. Dalam Babat Tanah Jawi disebutkan Sunan Kalijaga itu kalau mendalang jam 3, sekitar jam 3, sepertiga malam terakhir, dia tancap kayu. Dia tinggalkan layarnya, kelirnya untuk tahajud dulu, baru nanti dipungkasi sebelum subuh. Jadi di zaman itu trennya bukan kajian. Ya, bukan. Tapi kajiannya adalah melalui wayang. Karena medianya tontonan utamanya pada saat itu adalah wayang, maka digunakanlah wayang. Sekarang tentu analoginya bukan wayang lagi. Iya, karena medianya udah berubah. Medianya udah berubah. YouTuber, kemudian ada TikToker, ada selebgram, ada seleb tweet. Jadi kalau zaman sekarang mungkin kalau kita melihat bagaimana semangat dari Sunan Kalijaga adalah menggunakan wayang, metode yang paling populer untuk memasifkan dakwah. Nah, ini sebenarnya sebuah mungkin pencerahan buat teman-teman semuanya. Kalau kita ingin mengenalkan Allah ya, tentunya juga cari media-media yang paling ramai. Iya. Untuk terjun ke situ, kemudian kenalin Allah gitu di situ kan. Iya. Saat itu pilihannya adalah pada saat itu di wayang. Yes. Gitu. Pada ketika sampai akhirnya dengan wasilah wayang orang dikenalkan, kemudian jangan sampai salah kaprah dengan wayangnya kan berarti ya. Jangan terjebak pada metodenya. Selalulah berpegang pada apa yang menjadi sawabit, nilai-nilai tetap yang harus terus disampaikan. Nilai-nilai tauhid, nilai-nilai bagaimana kemudian kita mengabdi sebagai hamba Allah di bumi ini. Apakah wayang kemudian ditinggalkan? Pilihan. Ada orang yang melestarikan wayang. Saya sangat senang. Ada teman-teman yang tetap melestarikan wayang. Maka saya di channel saya bikin tribut untuk Ki Sena Nugroho karena beliau saya anggap salah satu tokoh dalang yang paling sukses bahkan memperkenalkan wayang ini ke milenial. Channelnya beliau di YouTube itu penontonnya coba bayangkan satu tayangan wayang itu 3 jam 4 jam Mas Ari yang ditayangkan di YouTube itu penontonnya ratusan ribu sampai jutaan. Itu kan berarti keberhasilan beliau untuk memperkenalkan wayang sebagai sebuah tradisi adiluhung kepada masyarakat. Dan bahkan penontonnya banyak yang millennials. Itu unik. Dan di satu sisi beliau berhasil untuk tetap mempertahankan wayang sebagai tuntunan. Begitu banyak kita bisa lihat cuplikan-cuplikan dalang Ki Sena Nugroho ini dalam
memperkenalkan nilai-nilai kefahaman akan nilai-nilai tuntunan-tuntunan untuk menghamba kepada Allah, untuk menjalani kehidupan sebagai ujian, untuk bersabar dan bersyukur, full dengan nilai seperti itu. Keren banget. Ya, mudah-mudahan jadi amal jariah untuk beliau. Ya, nah, kalau yang seperti itu saya sangat support, saya sangat mendukung. Kayak saya bangga beliau adalah bagian dari komunitas kita di Yogyakarta, nyambung dengan para asatid, kadang minta nasihat, cerita-cerita, nyambung. Nah, dalang yang seperti ini betul-betul mewarisi semangat itu. Ya, Masya Allah ya. Jadi sekarang ini mungkin jika ada sedikit perbedaan dalam itu, mungkin saling memaklumi mungkin Ustaz ya. Sama. Mungkin kalau di zaman sekarang nih mungkin ada teman-teman yang tidak menikmati musik, ada juga. Tapi ada juga teman-teman yang masih menikmati musik untuk mendakwahkan orang lain. Ya. Gitu. Ada beberapa ustaz kita yang begitu juga. Di situ masih banyak anak-anak band yang mungkin lagi mau belajar gitu misalnya kan. Ya. Contoh mungkin teman-teman di musyawarah juga pernah ada yang waktu saya ajak ke pengajian dia bilang, bukannya musik haram Ri, gitu kan. Saya bilang karena memang saya nggak ada ilmu, saya bilang datang aja dulu, saya juga nggak tahu hukumnya gitu ya. Cuma kalau saya bilang saat itu haram, tentunya juga semua musisi akan murtad gitu. Tapi memang itu bukan makom saya kan saat itu. Yeah. Sampai sekarang juga saya merasa bahwa saya juga masih menggunakan musik sebagai salah satu jalan dakwah, ada scoring, ada hukum itu dibahas oleh para ulama ketika berbeda kesimpulan, itu dalilnya sama, Mas. Musik misalnya, kita ambil satu contoh musik. Ayat yang dipakai yang mengharamkan musik dan yang membolehkan musik dengan syarat itu sama. Surah Luqman ayat 6. Wa minan nasi mayyashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Di antara manusia ada orang yang membeli perkataan tidak berguna lahwal hadis untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah dan menjadikan jalan Allah itu sebagai olok-olokan. Kalau kita baca semua kitab tafsir, makna lahwul hadis itu pasti disebut. Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas mengatakan itu adalah nyanyian, itu adalah musik, itu adalah seperti itu. Tapi kalau kita cuma membaca tafsir, tidak membaca pembahasan para ulama tentang tafsir ini, kita salah paham tentang ayat ini. Nah, ayat ini bicara tentang ada orang yang membeli perkataan tidak berguna, yaitu nyanyian, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, menjadikan jalan Allah itu sebagai olok-olokan. Itu nyanyiannya memang ada. Jadi ceritanya ada orang namanya Nadhr bin Haris, Mas, di masa Rasulullah SAW memulai dakwah. Begitu Rasulullah memulai dakwah terang-terangan, dia cemburu. Rasulullah kok jadi seleb baru nih. Padahal dia dikenal sebagai orang yang pandai bercerita, pandai berhikayat. Langsung dia pergi ke negeri Syam, pergi ke Irak untuk apa? Mengumpulkan legenda-legenda, mitologi-mitologi Yunani, Romawi, Mesir, Persia, India. Dikumpulkan cerita-cerita ini. Untuk apa niatnya? Pulang nyanyi Muhammad. Begitu pulang, di perjalanan dia ketemu seorang budak perempuan sedang dijual. Budak ini pandai menyanyi. Sisa uangnya dia belikan budak itu. Dia bawa pulang ke Mekah. Setiap kali Rasulullah berdiri membacakan ayat mensyiarkan Islam, dia berdiri di dekat Rasulullah. Rasulullah bacain ayat, dia minta budaknya nyanyi. Lalu dia bilang, mana yang lebih merdu, suara Muhammad atau suara budakku? Ketika Rasulullah kemudian menjelaskan tentang ayat-ayat itu, dia bercerita tentang legenda-legenda. Lalu kemudian dia berkata, mana yang lebih menarik, ceritanya Muhammad atau ceritaku? Niatnya apa? Riyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Menyesatkan manusia dari jalan Allah dan menjadikan jalan Allah itu sebagai olok-olokan. Dari sini ada dua pendapat para ulama tentang hukum musik dan nyanyian. Yang pertama, memutlakkan keharamannya. Karena apa? Wa minan nasi mayyashtari lahwal hadis. Ini berarti seluruh nyanyian menjadi haram. Seluruh musik menjadi haram tanpa kecuali. Diperkuat dengan hadis, akan tiba masanya ada umatku yang, hadis Nabi SAW, akan ada tiba masanya sebagian dari umatku yang menghalalkan khamr,
sutra, Dan zina, dan musik. Di sini musik dikumpulkan bersama. Homer, sutra, zina, musik. Berarti musik haram dong. Ini kumpulnya sama barang-barang haram semua. Penjelasan para ulama berikutnya. Dari ayat, musik jadi haram kalau memenuhi 2 syarat tadi. Menyesatkan manusia dari jalan Allah, menjadikan jalan Allah olok-olokan. Maka nyanyian dan musik ini menjadi haram kalau satu, isinya menyesatkan. Misalnya memuji hal-hal yang haram, memuji khomer, memuji zina, memuji wanita, sesuatu yang dilarang oleh syariat menjadi tampak indah. Contoh, cinta satu malam. Nah, misalnya gitu ya. Seakan-akan itu indah, asyik, padahal itu zina. Contoh lain. Angkat lagi gelasmu kawan. Minum khamr jadi tampak mengasihkan dan akrab. Nggak boleh. Hukumnya kena di situ, haram. Yang kedua penampilannya. Meskipun lagunya baik-baik saja, penampilannya membuka aurat, penampilannya menampakkan langsung jadi haram. Jadi haram. Keharamannya di situ. Makanya kalau Ustaz Abdul Somad dengan Syul mengatakan kayak omongan hukumnya. Kalau baik ya baik, boleh. Kalau jelek ya jelek. Ya memang beliau pernah menjawab seperti itu, saya ingat. Lagu itu kan sebenarnya berbicara lirik ya, berbicara ya. Arahnya kemana lirik itu? Ya. Gitu kan. Ya walaupun mungkin arahnya kebaikan, penampilannya juga membuka aurat juga ya, salah juga. Salah juga. Oke. Itu budaya sama agama kayak dari dulu kan bentur-benturin kalau Iya. Nah, jadi memang apakah dari dulu berarti budaya sama agama itu sesuatu yang ya mungkin sangat sensitif ya, maksudnya sangat tipis untuk bisa berbenturan gitu kan berarti. Ya karena budaya hidup di tengah masyarakat menjadi sesuatu yang jadi bagian dari mereka. Agama datang agar maslahat tetap dicapai, mafsadat dihindarkan. Karena budaya itu dinamis, ada perubahan-perubahan yang semula maslahat bisa jadi madarat. Demikian pula semula madarat bisa menjadi maslahat. Itu budaya, ciri budaya itu dinamis. Syariat menjadi ukuran benar, salah, ya, baik, buruk, terpuji, tercela. Tapi di balik itu adalah menghindarkan manusia dari kerusakan, ya, dan membawa manusia kepada kebaikan, kemaslahatan. Itulah kenapa nilai-nilai agama memiliki apa yang disebut sebagai thawabit, nilai-nilai yang tetap tidak berubah. Nah, dalam pada itu, ya, pada titik tertentu agamalah yang menjadi pengkoreksi ketika budaya satu masyarakat bergeser ke arah yang merusak gitu. Ya, jadi sebenarnya bukan berbenturan. Ini lurus, budaya ini asalkan yang dicari kemaslahatan pasti akan ikut. Tapi begitu dia mencari mafsadat, kerusakan, dia kan ke sini. Agama giniin, harusnya memang sudah begitu. Nah, jadi mungkin di sini ketemu kita titik temunya berarti Ustaz ya. Ya. Tadi saya tambahin dikit tentang ulama yang kemudian mengatakan, loh itu kok di dalam hadis musik digabungkan dengan hal-hal yang haram. Karena pada saat konteks hadis itu disampaikan, memang musik itu lekat dengan itu. Kejadian itu. Jadi misalnya orang minum khamr harus ada musiknya. Orang berzina diiringi musik. Orang di dalam pentas-pentas musik pakai pakaian dari sutra. Tapi ketika kemudian Rasulullah bernasyid, bersenandung, ketika membangun Masjid Nabawi, bernasyid, bersenandung, ketika membangun Khandaq, pertahanan, anak-anak Madinah yang main rebana dalam penyambutan ataupun dalam pernikahan, walimah, hukum kemutlakan musik sebagai haram menjadi gugur dengan sendirinya. Kalau dia mutlak haram, nggak mungkin diizinkan dalam peristiwa-peristiwa itu. Berarti haramnya pun syarat dan ketentuan berlaku. Nah ini unik, ini ketemu titik temunya. Titik temunya tetap ada sebenarnya. Iya. Jadi niatnya apa? Berarti kan? Salah satunya. Berarti niatnya kan, apa, caranya bagaimana? Benar. Jadi tentunya juga dari zaman waktu para wali juga. Iya. Dua-duanya punya niat. Nah kalau yang satunya sebenarnya gini, ini yang unik menurut saya sampai sekarang adalah yang satu memang punya semangat
bersiar, berdakwah, maksudnya bukan gimana ya, ibaratnya merekrut seorang sebanyak-banyak, memasifkan dakwah. Benar, membuat jadi kayak An-Nasr ya. Idza ja'a nasrullah. Bikin orang-orang datang ke jalan Allah dengan berbondong-bondong, Iya. dengan tren, dengan media, dengan hype segala macam. Iya, bikin hijrah face misalnya. Nah. kita tipe yang An-Nasr. Ya, kita tipe yang An-Nasr. Yang satu menjaga syariat. Yang satu menjaga syariat dan hati-hati. Hati-hati. Dua-duanya bagus gitu. Memang harus ada. Emang harus begini kan? Memang harus ada dialektika semacam itu. Benar. Coba kalau Sunan Giri tidak protes, Sunan Kalijaga nggak keluar dalilnya. Coba Sunan Giri tidak protes, nggak keluar inovasi wayang jadi gambar karakter bukan natural. Nah, benar juga. Jadi memang harus ada saling mengkoreksi, Bu. Berarti inilah pentingnya berkomunikasi sih. Nah, maka dari itu jangan menganggap perbedaan sebagai sesuatu yang harus kita kelahi. Nah, perbedaan ini untuk difikirkan bersama menjadi satu kesepakatan yang akan produktif. Itulah yang dilakukan Wali Songo. Itulah teladannya Wali Songo. Itu dia. Justru teladannya Wali Songo bukan ribut ya. Bukan ribut. Selesai musyawarah, selesai peluk-pelukan. Benar, Masya Allah. Jadi pengen remake filmnya ya. Ya benar. Sama seperti berarti teladannya para imam dulu ya. Sama. Imam dulu juga berbeda pendapat, tapi selesai di musyawarah. Di musyawarahnya itu ya, benar-benar. Iya. Jadi teman-teman ya mungkin ada yang nonton, kita nggak bisa bikin semua orang sepaham Ustaz ya. Pasti. Udah pasti itu kemustahilan yang hakiki ya. Adanya yang tidak sepaham tapi nonton pasti memperramai viewers, kan nggak masalah. Kan saya juga masih belajar. Jadi ini adalah sebuah memperkaya hasanah. Iya, betul. Justru di sini kita ngajak bagaimana saya juga tidak merasa apa yang saya sampaikan pasti benar. Pasti juga banyak bolongnya, banyak salahnya. Jadi iya benar juga saat memang semua pasti kita manusia pasti tempatnya salah. Jadi pasti ada percabakan itu. Jadi misalnya kalau di zaman dulu adalah mungkin dalam konteks wayang, di zaman sekarang mungkin dalam konteks musik ya gitu, gitu atau mungkin yang kunut dengan yang nggak kunut misalnya gitu kan. Nah contoh kalau dari sisi saya mungkin dari sisi yang musik dengan yang nggak musik gitu ya, ibaratnya kalau yang dari musik mereka sudah punya niatan mungkin teguh saya di musik ini untuk ajak sebanyak-banyaknya, ada yang seperti itu gitu, ada yang buat cari duitnya. Saya juga pengen bilang kalau teman-teman masih di musik lalu hijrah menjadi seorang muslim yang lebih baik, nggak boleh turun kualitas karyanya. Dia harus jadi the best. Nabi-nabi itu ketika diutus, maka mereka harus lebih unggul daripada para seleb di zamannya. Seleb di zaman Nabi Musa siapa? Para tukang sihir. Maka Nabi Musa harus kalahin tukang sihir. Seleb di zaman Nabi Isa siapa? Para tabib. Maka Nabi Isa harus lebih unggul dari para tabib. Seleb zaman Nabi Muhammad SAW siapa? Para penyair. Maka Nabi SAW harus lebih unggul daripada para penyair. Makanya ada Hasan bin Sabit saja. Yes. Masya Allah. Nah makanya juga itu yang saya sempat bertanya saat ketika mungkin ya saya juga menghargai teman-teman yang berbeda juga, misalnya ada yang berbeda bahwa haram, nggak masalah, gitu. Nggak masalah. Tapi saya juga ngelihat banyak juga orang yang bermualaf gara-gara dengar lagu rohani. Bisa jadi. Sesuatu yang haram maka turunan semua serba haram. Apakah kemudian mualafnya jadi haram? Saya pikir gitu saat itu gitu kan. Saat itu saya pikir gitu. Maka memang belum ketemu titik temunya. Tapi dengan pembicaraan sekarang, saya jadi menghargai dua-duanya. Jadi untuk teman-teman yang kemudian nggak mendengarkan musik, saya pun menghargai karena mereka berarti berada di koridor hati-hatian. Iya. Bagus. Dan kita nggak menyalahkan. Support. Itu berarti memang sudah. Kalau mereka lebih milih Quran daripada dengerin musik, saya acungkan 4 jempol. Wah enak, ya memang begitu. Tapi untuk teman-teman yang belum bisa meninggalkannya sama sekali, lalu masih kadang harus menikmati musik, saya acungkan 2 jempol. Artinya masih menikmati musik tidak menghalangi mereka dari tetap ingin lebih baik, ingin lebih baik. Mungkin ada beberapa komunikasi yang mungkin perlu diperbaiki saja. Mungkin untuk teman-teman yang sekarang sudah mungkin fokus, kemudian jangan judgement dengan teman-teman yang masih proses. Ini cara berpikir juga penting di sini. Kita itu ada 2 ranah. Ada ranah akidah, ada ranah fikih. Dalam ranah akidah ada hak, ada batil. Ada benar, ada salah, dan sifatnya mutlak. Allah itu satu, tidak ada sekutu, tidak ada anak, tidak ada ibu. Iya kan? Ya. Itu akidah.
Dalam akidah adanya hak dan batil, benar dan salah. Dalam fikih ada shawab, artinya benar. Ada asab, artinya lebih tepat. Ada tepat, ada lebih tepat. Yang masih bermusik mungkin tepat. Yang bagi teman-teman yang jaga hati-hati, tidak bermusik sama sekali, mungkin lebih tepat. Jadi bukan hak dan batil di sini. Kosakatanya, Narasinya aja ya. kosakata. Dan kosakata ini penting. Coba kita baca kitab Al-Ummnya Imam Asy-Syafi'i. Beliau tidak pernah mengatakan dengan ringan, ini halal, ini haram. Beliau itu mengatakan dalam kitab Al-Um, aku menyukainya, aku tidak menyukainya. Adapun pendapat ini, aku tidak menyukainya. Adapun pendapat ini, aku menyukainya. Kecuali itu ada dalil sahih dari Quran yang tidak ada perdebatan di kalangan para ulama. Ya? Qat'iyatud dilalah wa qat'iyatuz subut, istilah fikihnya itu. Benar-benar kokoh bahwa itu hak atau batil. Beliau tidak pernah menggunakan istilah hak, batil, halal, haram. Beliau menggunakan kata-kata aku menyukainya, aku tidak menyukainya. Kecuali udah bener-bener saklek, babi misalnya. Kalau itu Selesai. Tapi pada perkara-perkara yang khilafiyah furu'iyah, beliau sudah mengatakan aku menyukainya, aku tidak menyukainya. Nah, ini unik, Ustaz. Jadi Maka saya kepada teman-teman yang berpendapat bahwa misalnya ya, ini pokoknya saya nggak mau sama musik. Jangan tergesa-gesa mengatakan, katakanlah halal haram. Tapi mungkin kita ambil kehati-hatian. Musik saya nggak suka. kalau saya sih enggak gitu misalnya ya. Kalau saya sih enggak. Kalimat-kalimat seperti itu lebih aman. Karena ini penting ya untuk difahami. Ada orang mengira semakin kenceng kita berhati-hati dan mengatakan ini halal, ini haram, maka kita dianggap multazim, orang yang sangat kuat beragama. Padahal hukum menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal itu sama-sama hal yang sangat besar di sisi Allah. Masya Allah. Hati-hati berarti ya. Kita bilang ini haram, padahal ternyata Allah tidak mengharamkan. Itu pertanggungjawaban kita sama dengan mengatakan ini halal padahal Allah mengharamkan. Makanya itulah kenapa para ulama dulu hati-hati sekali soal halal haram. Karena apa? Menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal itu sama-sama haknya pembuat syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya hak di situ. Nah, sekarang menurut Ustadz, kenapa Allah ciptakan ada halal, ada haram, tapi ada ranah diskusi? Kenapa? Ini kan yang ramai di sini. Betul. Nah, di tengah inilah lahan empuk untuk jadi domba. Betul. Ini lahan empuk nih. Jadi saya ngerasa bahwa berkali-kali terjadi konflik itu ada di ranah ini. Ada di ranah perbedaan fikih ini. Yang saya rasa bisa diobrolin gitu, tapi dijadikan ya untuk ada pihak yang kepengen Islam terus ribut. Ya. Lah, ini ranahnya nih, ranah bermainnya. Ada dua sudut pandang. Pertama, sudut pandang halal haram syubhat. Hadisnya ada di Arba'in Nawawiyah. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Di antara keduanya terdapat perkara yang samar-samar. Nah, perkara yang samar-samar ini tingkat kesamarannya berbeda-beda bagi setiap orang, tergantung ilmunya. Semakin dalam ilmu seseorang, semakin banyak ilmu seseorang, maka yang samar makin dikit, ya enggak? Iya. Karena ilmunya banyak. Maka dengan memandang dari sudut pandang ini, artinya Allah itu ingin umat Islam banyak berilmu, banyak belajar, banyak berdiskusi, banyak mengkaji. Biar bisa ngelihat yang samar. Biar yang samar ini makin sedikit. Biar yang samar-samar ini makin sedikit. Clear? Ya. Pandangan kedua, kemudahan. Itu hadisnya di riwayat Muslim ada juga. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah
menetapkan perintah-perintah, maka lakukanlah semampu kalian. Faf'aluhu mastata'tum. Innallaha amara amran. Allah itu memerintahkan perintah-perintah, maka laksanakan sejauh kemampuan kalian. Dan Allah melarang beberapa hal, fajtanibuhu, maka jauhilah. Dan Allah diam pada beberapa hal, banyak hal, bukan karena lupa, tetapi untuk memberi kemudahan kepada kalian. Masya Allah. Jadi ada dua sudut pandang. Yang satu sudut pandang agar kita umat Islam mau belajar, mau berilmu. Yang kedua sudut pandang ini kemurahan Allah. Kita diberikan ruang-ruang yang luas, tidak diberi hukum perintah atau larangan, tetapi itu tujuannya adalah memberi kita kemudahan, kelapangan dalam beragama supaya tidak terasa sempit dan susah. Wah, Masya Allah. Karena salah satu kaidah Mas Quran menurut para ulama adalah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu, Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu. Mana yang dirasa lebih mudah, laksanakan aja. Gimana? Asalkan bukan haram. Iya. Itu hadisnya Aisyah. Rasulullah kalau dihadapkan pada dua pilihan, beliau memilih yang mudah, asalkan bukan haram. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Maka ini menarik. Ini kalimat saya. Mungkin salah. Tapi selalu saya ketika menyimak para ulama menjelaskan sesuatu dalam soal fikih, kesimpulan saya begini. Fikih yang sahih itu jelasinya rumit, kesimpulan akhirnya sederhana. Mudah diamalkan. Dengerin penjelasan Gus Baha gak? Yeah. Rumit kan? Oh iya hukumnya ngene. Akhirnya ngene ya kena. Gitu. Gus Baha modelnya gitu kan? Ya, ujungnya pasti simpel. Ujungnya simpel. Itu ciri fikih yang benar. Kalau fikih jelasannya simpel, tapi terus kesimpulannya susah diamalkan, itu fikihnya bermasalah. Iya. Ini kesimpulan saya mengkaji ketika para ulama membahas sesuatu. Misalnya Gus Baha itu membahas tentang definisi sujud. Sujud itu apa? Menurut Imam Nawawi, yang namanya sujud itu menempelkan 7 anggota sujud. Ada 7 anggota sujud. Wajah, 2 tangan, gitu ya, 2 kaki, 2 lutut, 2 kaki. 7 anggota sujud. Menurut Imam Nawawi, kata beliau, kalau salah satu tidak terpenuhi, maka sujudnya tidak sah. Batal. Tidak sah sujudnya. Tapi Imam Romli punya pendapat lain. Bagi beliau yang disebut as-sujudu wad'ul jabhah, yang disebut sujud adalah meletakkan semata-mata dahi. Wad'ul jabhah, meletakkan dahi saya. Para pembela Imam Nawawi ngeritik Imam Romli. Apa maksudnya? Kalau cuma ngeletakin jidat, yang lain tidak diletakkan, bukan sujud namanya. Imam Romli punya jawaban cerdas. Kata beliau, pertanyaan saya, ini ada berhala, kamu letakkan jidatmu doang dalam rangka sujud pada berhala itu, kufur nggak itu hukumnya? Kufur. Padahal cuma dahi. Kata Imam Romli, kenapa kalau kemudian kita sujud harus dimaknai 7 dalam sholat, harus dimaknai 7 anggota sujud, sementara dengan 1 dahi saja kita kepada berhala sudah kufur. Berarti mana definisi yang sahih? Tapi kesimpulannya apa? Ini kan bahasanya rumit Gus Baha itu. Kesimpulannya apa? Ya mosok toh ya, kita sujud dalam sholat kok cuma pakai dahi. Ya semuanya saja dipakai. Tetapi kalau jenengan sakit lalu terbaring, nggak bisa ngapa-ngapain, kan bahkan dahi pun tidak diletakkan di tanah. Definisi Romli juga tidak masuk. Simpel kan? Ciri fikih yang benar, jelaskannya rumit, akhirnya mudah dipahami, mudah diamalkan. Ciri fikih yang nggak beres, jelasinya gampang, haram, halal, tetapi kemudian sulit diamalkan, nabrak nggak karu-karuan. Nah itu bermasalah fikihnya. Ini menarik juga nih. Itu hipotesis saya. Iya. Kalimatnya kalimat saya. Boleh jadi keliru, boleh jadi salah. Tapi dari saya menyimak pendapat para ulama itu, kesimpulan saya begitu. Kalau jelasinnya rumit, kesimpulannya mudah diamalkan, itu fikih yang benar.
Tapi sebenarnya kalau makin kita belajar, makin terasa Islamnya agama yang mengasihkan tuh. Mengasihkan dan mudah. Mengasihkan dan mudah sebenarnya, nggak ribet, nggak yang. Dan kita akan takjub bagaimana para ulama mengambil istidlal, mengambil dalil. Ya. Indah sekali para ulama. Mas Ari, kebayang nggak tinggal di kutub? Setengah tahun terang, setengah tahun gelap. Sholatnya terus gimana? Iya benar. Kalau gelap terus, bagaimana duhurnya kan gitu ya? Dia memang ada satu momen di mana. Terus Mas Ari dikirim ke misi luar angkasa, ikut pesawatnya Elon Musk. Sholatnya gimana? Iya. Pernah kepikir? Betul sih ya. Karena nggak ada matahari. Nah, nggak ada patokan waktu sholat. Nah, waktu sholat tradisional patokannya adalah subuh ketika muncul fajar shodiq, diakhiri ketika matahari terbit, itu kan. Kalau di stasiun luar angkasa gimana? Kalau di kutub gimana? Nggak masuk kan? Tapi ulama di abad kedua Hijriah sudah bisa jawab. Gimana, Sir? Nazarnya? Ada hadis. Hadisnya hadis tentang apa coba? Apa tuh? Hadis tentang Dajjal. Bagaimana? Kepikir gak hadis tentang Dajjal dipakai untuk menjawab persoalan bagaimana sholat di stasiun luar angkasa atau di kutub? Itu ulama memang yang bisa mikirin kayak begitu. Hadis tentang Dajjal itu salah satunya berbunyi begini. Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan tinggal di tengah-tengah kalian selama 40 hari. 10 hari pertama hari-harinya seperti setahun. 10 hari kedua hari-harinya seperti sebulan. 10 hari ketiga hari-harinya seperti sepekan. 10 hari keempat hari-harinya seperti hari yang kalian rasakan. Jadi 40 harinya Dajjal ini, ketika dia datang pertama, 10 hari pertama itu, setiap hari rasanya seperti setahun. 10 hari kedua, setiap hari rasanya seperti sebulan. 10 hari ketiga, setiap hari rasanya seperti sepekan. Sahabat sudah ada yang bertanya, pada saat hari-hari terasa setahun ya Rasulullah, bagaimana sholat kami? Itu kan persis kejadian di kutub. Seharinya kayak setahun. Karena setengah tahun gelap, setengah tahun terang. Apa jawaban Nabi SAW? Apakah kemudian sholatnya, kamu sholat karena hari-hari terasa setahun, subuh, lalu baru 3 bulan lagi duhur? Apakah begitu Rasulullah? Jawabannya enggak. Rasulullah mengatakan tidak. Perkirakanlah waktu itu untukmu seperti sholatmu di hari-hari yang lain. Masya Allah. Dengan hadis ini, clear, Anda meskipun ditugaskan di stasiun luar angkasa, ada jawaban fikih gimana sholatnya. Tinggal ikuti saja waktunya, di mana kemudian kita di titik orbit yang mengarah ke, misalnya kita di atasnya Indonesia. Ya sudah, ikut waktu sholat Indonesia. Berarti kayak kalau kita lagi naik pesawat ke luar negeri yang 27 jam, yang waktu subuhnya nggak ketahuan di mana, sedangkan nggak bisa dikodok kan gitu. Jadi kita perkirakan sesuai tempat. Mirip juga ya sebenarnya. Coba bayangkan, itulah ulama, kerja-kerja besar para ulama. Makanya kembali kepada Quran dan hadis, kembali kepada Quran dan sunnah itu bukan berarti kembali dengan membaca terjemahan depak dan terjemahan hadis-hadis, bukan. Nggak literally word by word. Tetapi bagaimana kemudian kita menyimak penjelasan para ulama tentang Quran dan hadis. Itu. Jadi sebenarnya kalau kita dengar obrolan ini aja, perbedaan sudut pandang itu udah ketemu titik temunya sebenarnya. Intinya adalah bagaimana rujukan dari masing-masing dan saling menghormati sebenarnya. Intinya yang dinilai sama Allah bagaimana hati kita menjalankan itu. Dan bagaimana kita ketika mengambil satu pendapat kita tahu ilmunya. Benar. Ya. Nggak asal ikut-ikutan. Oh saya ikut pendapat ini kenapa? Enak ya. Ya jangan karena enak. Jangan dimudahkan juga. Iya, jangan tasahul juga, jangan memudah-mudahkan diri juga, meremehkan nanti jadinya. Tetapi bagaimana ketika kita memilih satu pendapat, kok kamu pendapatnya begini? Iya. Karena alasannya ini. Saya memahami. Rahasia diadakan perbedaan ini kira-kira ini buat apa sih Ustaz? Apa karena biar kita berkomunikasi, saling diskusi, silaturahmi. Kalau semua udah sama kan nggak mungkin ada diskusi. Tertutup ruang diskusinya. Ini Masya Allah. Tapi kita belajar dari ketika kita haji, Mas. Ketika kita umroh. Siapa yang sanggup menghitung perbedaan yang terjadi ketika sama-sama sholat? Sebelah kita orang India, sebelah kita orang Mesir, ada orang Maroko, ada orang Turki. Dari cara takbir dan cara sedekapnya aja beda-beda.
Tapi kita kalau di Masjidil Haram ribut nggak? Nggak ada dia. Harusnya itu kita bawa ke sini. Ini sebuah nilai ya teman-teman ya. Kalau kita ke Mekah itu banyak makna yang saya rasa tuh Masya Allah banget ya. Orang jutaan hanya dengan komat Berdiri semua. semenit rapi. Iya, indah sekali. Kalau ada tentara jago ahli baris berbaris 1000 aja disuruh rapih, nggak rapih itu bisa. Itu komandannya teriak-teriak. Teriak-teriak 15-20 menit belum tentu rapi. Ini bahasanya nggak sama, asalnya dari mana beda-beda. Kemudian cuma komat, semuanya rapih tanpa Berbaris. kenal kanan kiri, Ya. dengan berbaris. Al-Fatihahnya sama semua. Iya. Yang pasti peraturan ini pasti bukan manusia yang bikin. Iya. Itulah. Maka kita di sana memahami mana yang kemudian kita semuanya sama dan sepakat. Mana yang kita boleh beda. Orang Maroko, Allahu Akbar. Kita nggak sedekap kan? Iya. Iya. Ada yang takbirnya begini, ada yang takbirnya begini, ada yang takbirnya begini aja, ya kan? Beda-beda. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Tapi no problem kan? Iya. Kita sama-sama sholat kok. Tapi ada juga teman saya yang teman saya banget ya, maksudnya pernah dengar ada yang mungkin agak sedikit kaku waktu itu ketika mendengarkan imam di haram bismillahnya Sir. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammadiyah nih. Iya. Jadi si imam di Mekahnya Muhammadiyah juga. Jadi Tapi orang Muhammadiyah kalau ikut tarawih di Masjidil Haram kasih komentar, wah NU nih 23 rakaat. Nah ini unik teman-teman semuanya ya. Jadi stop lah, kita mungkin ada saudara kita yang berbeda sudut pandang, Iya. gitu. Tapi kan bagian-bagian yang harus sama tetap sama, gitu ya. Jadi berikan kita untuk- otomatis tahu di sana kan mana yang kita sepakat sama, mana yang beda tuh nggak masalah. Iya. Nah itu harusnya semangat itu kita bawa juga ke sini. Ya, jadi berikan udzur untuk saudara-saudara teman kita yang sesama muslim dengan Ya. perbedaan itu. Kadang-kadang kita bisa menghormati teman-teman yang berbeda akidah gitu, berbeda keyakinan, bisa kita berhalus atau juga mungkin bisa lemah lembut sama mereka. Tapi sama teman-teman yang sesama akidah kita tegang banget gitu, kadang-kadang terlalu keras gitu kadang-kadang saatnya. Ini pembicaraan ini luar biasa. Mungkin Cerita terakhir Mas Ari, Ya. saya ceritakan bagaimana para ulama berbeda pendapat. Itu karena memang pemahaman mereka indah. Ada satu hadis, Abu Hurairah cerita, Rasulullah SAW makan unta bersama kami. Setelah makan unta, beliau berwudu. Rasulullah SAW makan kambing bersama kami. Setelah makan kambing, beliau tidak berwudu, langsung sholat. Hadisnya begitu. Makan unta, wudu. Makan kambing, Nggak tidak wudu. Apa kesimpulan Imam Ahmad bin Hanbal? Kata beliau, kalau begitu makan daging unta membatalkan wudu, maka Rasulullah berwudu setelah makan daging unta. Sementara makan daging kambing tidak. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak ada dalil khusus lain yang menunjukkan bahwa makan atau minum sesuatu membatalkan wudu. Nggak ada kan? Makan ini membatalkan wudu, makan ini tidak membatalkan wudu. Nggak ada keterangan. Hammer. Oh itu beda lagi, itu karena barangnya yang dikonsumsi Iya, haram haram. gitu. Tetapi kan tidak ada keterangan makan minum sesuatu itu membatalkan wudu. Nggak ada. Kata Imam Abu Hanifah, kalau begitu ya itu kebetulan saja Rasulullah habis makan daging unta, beliau batal wudunya bukan karena makan daging unta itu, mungkin karena sebab lain yang tidak diketahui oleh sahabat yang melaporkan, sehingga beliau berwudu. Tidak ada hubungannya dengan makan daging unta. Oh, ada dua pandangan yang dua-duanya juga Dalilnya sama. kalau dilakuin juga tetap berpahala maksudnya. Ada pendapat ketiga, Gimana? Imam Syafi'i. Dia mengatakan apa? Sesungguhnya kami yakin bahwa pembatal wudhu telah tetap. Semua sepakat. Tidak ada tambahan tentang pembatal wudhu. Tetapi karena Rasulullah SAW itu berwudhu setelah makan daging unta, maka kami menganggap berwudhu setelah makan daging unta sunnah yang sangat berpahala karena mengikuti Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi ini Imam Ahmad mengatakan kalau makan daging unta wajib wudhu. Karena batal. Imam Abu Hanifah nggak ada hubungannya, asalkan wudhumu tidak kentut, tidak kena yang membatalkan wudhu, ya tetap aja nggak usah wudhu, langsung sholat nggak masalah. Imam Syafi'i mengatakan, ya kami tahu bahwa pembatal wudhu itu ya itu saja,
tidak ditambahi dengan makan atau minum sesuatu. Tapi di sini kita menemukan bahwa Rasulullah berwudu setelah makan daging unta. Maka di sisi kami berwudu setelah makan daging unta dengan niat mengikuti Rasulullah SAW adalah sunnah yang dicintai. Indah banget perbedaan itu. Tiga ini beda loh. Tapi kita paham di situ. Tapi mereka tidak kemudian mengharamkan yang lain. Mereka tidak mencela yang lain. Ya. Tidak. Oke, jadi kalau saya ambil sebuah analogi, mungkin bisa aja keliru, tapi apakah benar atau enggak, karena mungkin saya masih fakir Ustaz ya. Ini seperti halnya orang buta pegang gajah. Setiap orang megang satu part dari gajah tersebut. Lalu dia mensifati gajah dengan itu. Adalah gemuk segini, gitu kan? Dapat kaki dia. Satu lagi dapat kuping, misalnya lebar. Itu lebar. Satu lagi bilang gajah gini kan, pegang buntut misalnya. Iya. Semuanya nggak bisa kita bilang semuanya salah, tapi jika mereka berdiskusi kemudian menemukan satu rumusan yang sama dari apa yang dipegang masing-masing, maka mendekati benar. Betul. Gitu. Ketika kita menggabungkan, memahami semuanya, melihat secara komprehensif, kita ketemu sesuatu yang indah, yang mendekati benar. Nah, ini Masya Allah. Jadi ibaratnya bahwa ketika yang pegang ini nggak bisa bilang kamu tuh haram, kamu salah, karena yang dipegang beda angle-nya. Ya. Gitu. Jadi yang satu juga begitu. Jadi ibaratnya kalau yang ditugaskan adalah bagaimana memberi kesimpulan dari itu adalah yuk berdiskusi. Yes. Berikan satu figur yang kemudian menjadi pendekatan dari semua pendapat itu. Dan kalau kita sudah memilih pendapat berdasarkan ilmu penjelasan ulama, mantap sudah. Tidak perlu mencela yang lain. Jangan-jangan kita sama-sama nggak salah. Iya. Ini contoh terakhir, cerita terakhir. Contoh klasik para ulama. Perang Khandaq, perang Ahzab berakhir. Pada perang Khandaq, perang Ahzab ketika pasukan sekutu Quraisy dan kawan-kawan mengepung Madinah, ada satu kabilah Yahudi berkhianat, menikam dari belakang, namanya Bani Quraidah. Maka begitu pasukannya Abu Sufyan CS bubar, Nabi SAW mengatakan yang berkhianat harus dihukum. Maka beliau membentuk satu kesatuan, beberapa sahabat anggotanya, lalu beliau bersabda kepada mereka, sebelum kami datang jangan biarkan Bani Quraidah lolos dari bentengnya. Maka beliau ketika memerintahkan agar sahabat ini bersegera menuju ke benteng Bani Quraidah, beliau mengatakan, berangkat, jangan sekali-kali sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Pasukan ini berangkat dari Madinah bagian bawah ke Madinah bagian atas, tempat tinggal Bani Quraidah. Waktu itu puncak musim dingin, Mas Ari. Puncak musim dingin itu waktu antara asar sampai maghrib itu pendek sekali. Oh, ya kan? Ya, nggak bakal nyandak nih. Tengah jalan belum sampai, matahari udah mau terbenam. Nggak dapat asar. Ini terbelah jadi dua kelompok. Sekelompok sahabat mengatakan tadi Rasulullah berpesan, jangan sekali-kali sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Tapi ini lihat waktu, matahari sebentar lagi terbenam, waktu sholat asar hampir habis. Sedangkan ayat Al-Quran mengatakan sesungguhnya sholat itu inna sholata alal mu'minina kitabam mauquta. Waktunya ditetapkan. Kita harus sholat sekarang. Kata sebagian yang lain nggak bisa. Rasulullah mengatakan jangan sekali-kali sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Kami sholat asar ya nanti di Bani Quraidah, bukan di sini. Katanya di sini Rasulullah itu cuma bilang supaya kita cepet-cepet. Tapi kalau nggak dapet waktu sholat harus tetap diperhatikan. Sekaranglah saatnya sholat. Base-nya semua punya pendapat masing-masing berbeda. Kalimatnya sama, dalilnya sama. Dan pendapat ini pokoknya sekarang harus sholat karena ini sudah habis mau puasa. Yang sini patokannya tempat. Rasulullah bilang itu sholatnya jangan sekali dilakukan kecuali di Bani Quraidah. Maka terbelahlah. Separuh sholat di situ, ngejar waktu, separuh ngejar tempat. Berangkat terus bablas ke Bani Quraidah dan mereka baru bisa sholat asar. Itu sudah waktu isya. Waktu isya, maghrib, waktu isya itu asar, maghrib, isya digabung jadi satu. Saya ini sedikit saja. Ada yang sholat ketika asar, ada yang sholatnya ketika sampai dan udah lewat waktu. Ya. Jadi ada dua nih ya. Ada dua kelompok. Nah, kesimpulannya. Rasulullah datang. Siapa yang benar? Mereka saling ngelaporin. Ya Rasulullah, ini tidak taat kepadamu. Disuruh sholat asar yang jangan sekali-kali dilakukan kecuali Bani Quraidah. Persis sama kejadian yang sekarang ini ya. Ini tapi sholat di tengah jalan ya Rasulullah.
menyelisih sunnahmu ya Rasulullah gitu. Yang satu ganti lapor daripada ini ya Rasulullah. Mosok sholat asar waktu isya, cara mana itu? Melanggar ayat Quran. Sholat itu harus ada waktunya. Ketentuan waktunya. Apa kata Nabi SAW? Beliau tersenyum mengatakan, la haraj, nggak masalah. Jangan-jangan kita di dunia banyak perbedaan, kita kenceng-kencengan. Padahal kita ikut pendapat para ulama, yang kemudian ulama itu membahasnya sudah sangat luar biasa serius. Kualitas mereka diakui, ilmunya, fikihnya, zuhudnya, waraknya, takwanya, ibadahnya, kita kalah semua. Mereka sudah bahas itu, kita tinggal pilih pendapat, lalu kita gontok-gontokan sama teman yang beda pendapat dari ulama yang lain. Padahal ulamanya damai. Ulamanya damai. Lalu kita nanti di akhirat gontok-gontokan, ternyata Allah dan Rasulnya bilang, lah haraj, nggak apa-apa, nggak masalah. Kan rugi gontok-gontokan. Iya, betul. Nah itu jadi gimana Ustaz? Nggak ada masalah, dua-duanya nggak masalah. Alasannya? Dua-duanya memahami perkataan Rasulullah SAW menurut pemahaman mereka. Nah itu dia teman-teman semuanya. Dan itu tidak disalahkan, tidak ada yang disalahkan Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi tidak salah, makanya tadi saya bilang, dalam fikih ini tepat, ini lebih tepat. Dalam akidah ini hak, ini batil. Jangan istilah akidah dibawa ke fikih. Bahaya. Ini luar biasa nih. Ya, rumusnya adalah jangan masukkan akidah karena fikih. itu kan. Jadi ibaratnya gini, dua-duanya melakukan tersebut, niatnya yang satu nggak mau ketinggalan waktu, yang satu mau patuh sama Rasulullah. Yes. Jadi niat tersebut yang membedakan. Dua-duanya jadi. Tapi dua-duanya niatnya baik. Ini Masya Allah teman-teman semua. Kadang-kadang kita dari posisi kita berada membedakan angle pandangan kita. Dan kadang-kadang kita merasa yang nggak sepaham itu salah. Kayak saya duduk sama Ustadz, saya tulis angka 6, Ustadz lihatnya 9. Padahal fisik benda itu sama. Ini luar biasa teman-teman. Menunjukkan bahwa manusia ini, ya kita tuh bodoh banget. Saya jadi pengen cerita terakhir Mas. Janji ini terakhir. Memang seru Ustadz sebenarnya. Ini bisa jadi 5 episode Ustadz. Iya. Lumayan ini. Terserah mau berapa episode. Jadi ada cerita ini. Ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, habrul ummah, dijuluki sebagai sumber ilmunya umat, dijuluki sebagai turjumanul Quran, sang penafsir Al-Quran paling otoritatif. Itu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sepupu Nabi SAW. Dia junior, karena ketika Rasulullah wafat usianya baru 10-an tahun. Oh, iya. Ada sahabat junior lain yang ketika Rasulullah wafat usianya baru sekitar 14 atau 15 tahun. Lebih tua dikit. Namanya Zaid bin Thabit. Oh iya. Asli Madinah. Zaid bin Thabit adalah sahabat jenius, mempelajari bahasa Ibrani lengkap sampai dari peribahasa-peribahasanya, kata-kata sehari-harinya, sampai dagelan-dagelannya, jok-joknya, tahu dalam 14 hari. Ngerian. Ini dua ulama di kalangan sahabat yang sangat dihormati. Mereka beda pendapat soal waris. Zaid bin Thabit berpendapat begini, kalau bagian cucu ketika tidak ada anak adalah sama dengan bagian anak, maka kebalik. Kalau bagian kakek, ketika tidak ada bapak adalah sama dengan bagian bapak, maka bagian cucu ketika tidak ada anak adalah sama dengan bagian anak. Ya, jadi lengkap. Ya. Kata Ibnu Abbas, ana ubahiluhu, aku nggak terima, aku mau bermubahalah sama Zaid. Gimana dia bisa menganalogikan hal seperti itu padahal tidak sama keadaannya? Jumlah bapak ke kakek itu tertentu, pasti satu. Jumlah anak ke cucu itu tidak tertentu, bisa banyak banget. Kok ini bisa dianalogikan ke sana? Kalau jumlah bagian untuk kakek ketika tidak ada bapak adalah sama dengan bagian bapak, kata Zaid, maka bagian cucu ketika tidak ada anak adalah sama bagian dengan anak. Padahal jumlahnya belum tentu sama. Jumlahnya nggak sama. Kata Ibnu Abbas nggak bisa begini. Lalu ada kejadian. Apa tuh? Saudaranya Ibnu Abbas, kerabatnya Ibnu Abbas meninggal dunia. Ketika mau membagi warisnya, maka terjadi persoalan, yaitu harus pilih mau pendapat Ibnu Abbas atau pendapat Zaid bin Thabit. Gimana?
Nah, ini saudaranya Ibnu Abbas meninggal. Ketika warisannya mau dibagi harus milih mau pendapat Ibnu Abbas atau pendapat Zaid bin Tsabit. Ibnu Abbas kemudian bilang, almarhum selama hidupnya ngajinya ke Zaid bin Tsabit, jarang-jarang datang ke majelis saya. Ini unik banget ini. Maka kata Ibnu Abbas, panggillah Zaid bin Tsabit ke sini untuk menghitungkan warisnya. Beliau begitu? Karena dia tahu, karena Ibnu Abbas tahu ini selama hidupnya ngajinya lebih banyak ke Zaid bin Tsabit daripada ke saya. Masya Allah. Maka panggillah Zaid bin Tsabit untuk menghitung warisnya. Zaid bin Tsabit datang, dihitungkan warisnya. Karena Zaid bin Tsabit tahu ini adalah saudaranya Ibnu Abbas, Zaid ngitungnya pakai pendapat Ibnu Abbas. Allahu Akbar, ini keren banget. Pakai pendapatnya Ibnu Abbas. Maka begitu selesai dihitung, Ibnu Abbasnya terenyuh. Dia langsung begitu Zaid bin Tsabit naik ke bagalnya, keledainya, Ibnu Abbas langsung pegang tali kekang keledai Zaid. Dia tuntun, saya akan antar Anda pulang sampai ke rumah. Masya Allah. Apa-apaan ini wahai putra paman Rasulullah, jangan begitu, aku malu. Masa aku naik bagalku, aku naik keledaiku, engkau nuntun berjalan kaki ke rumahku? Enggak, aku enggak bisa terima itu. Kata Ibnu Abbas, hadza ma amara Nabi Rasulullah SAW bi ulama'ina. Inilah yang diperintahkan Rasulullah kepada kami, kepada para ulama kami. Zaid balas, wahai putra paman Rasulullah, kalau begitu coba perlihatkan tanganmu. Maka Ibnu Abbas memperlihatkan tangannya. Oleh Zaid dipegang, dicium, dikecup. Kemudian Ibnu Abbas tanya, apa ini wahai sahabat Rasulullah yang alim? Kata Zaid, inilah yang diperintahkan Rasulullah kepada kami tentang ahli bait beliau. Haru kan ya? Jadi kayak beginilah ulama-ulama ketika berbeda. Kita berbeda, terus bikin vlog. kita berbeda. Vlognya bahasnya detail lagi. Ustadz Fulan di menit ke-21 detik ke-15 mengatakan begini. Ini adalah pendapat yang batil. Aduh, parah. Gitu ya. Oh, Masya Allah. Jangan. Ini luar biasa ya. Jadi memang para imam dan para guru dahulu itu berbeda, tapi hatinya luas. Pada saat mungkin beberapa para imam-imam zaman sekarang juga ada yang begitu, yang mengambil prinsip tidak dengan kunut ketika mengimami di Istiqlal, dia kunut. Itu tentang Buya Hamka dan tentang Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Masya Allah. Ketika di Masjid Al-Azhar, Kiai Abdullah Syafi'i diminta mengimam oleh Buya Hamka, maka Kiai Abdullah Syafi'i tidak kunut. Karena tahu Buya Hamka kalau ngimami di Al-Azhar tidak pernah kunut. Sebaliknya ketika Buya Hamka ngimami di pesantren Asy-Syafi'iyah, maka beliau kunut. Karena beliau tahu Kiai Abdullah Syafi'i biasanya kunut. Bro, teman-teman, ini ketemu jalan tengahnya nih, ya. Mau nanya belum? Itu memang adab-adabnya para ulama, atau kan adab itu mendahului ilmu. Yes. Karena adabnya begitu mulia, akhirnya itu lebih diutamakan atau Adab sebelum ilmu saja. Itulah makanya para ulama itu takjub ya kepada para ulama yang lebih terdahulu. Imam Syafi'i datang ke kota Baghdad. Ketika sampai di gerbang kota, Imam Ahmad sudah menyambut. Tali kekang bagalnya Imam Syafi'i dituntun oleh Imam Ahmad sampai ke penginapan. Imam Yahya bin Ma'in sebagai sesama ahli hadis dengan Imam Ahmad, sementara Imam Syafi'i disebut ahli fikih. Beliau protes. Bilang kepada muridnya yang adalah putra Imam Ahmad. Bilang sama ayahmu, dia telah merendahkan ilmu hadis. Bayanginnya ini profesor bidang hadis dengan profesor bidang fikih. Profesor bidang fikih datang, kemudian profesor bidang hadisnya nyambut nuntun kendaraannya. Kan ini merendahkan sesama profesor di bidang hadis ya. Maka Imam Yahya bin Ma'in protes sama putranya Imam Ahmad. Disampaikan. Imam Ahmad bin Hanbal jawab, katakan kepada Yahya bin Ma'in, kalau dia ingin mendapatkan kemuliaan yang seperti aku dapatkan, kemarilah aku tuntun bagal Syafi'i dari sebelah kiri, dia sebelah kanan. Masya Allah. Ketika Imam Syafi'i ngajar di Masjid Jami' Al-Mansur, kata Imam Al-Karabisi, sebelum Asy-Syafi'i datang, ada 70-an majelis
di Masjid Jami' Al-Mansur. Begitu Imam Syafi'i datang, ngajar di situ. Sisa 3 majelis, yang lain gabung semua jadi majelis Imam Syafi'i. Masya Allah. Maka di saat seperti itu Imam Syafi'i kan kedudukannya di Baghdad begitu dihormati. Tapi Imam Syafi'i ketika Imam Ahmad bikin majelis di rumahnya, datang duduk nyimak. Ketika Imam Syafi'i duduk ngajar, Imam Ahmad datang pula duduk nyimak. Muridnya Imam Syafi'i yang protes. Ya Imam, kalau Ahmad bin Hanbal datang ke sini menyimak engkau, itu sudah seharusnya. Tapi kenapa engkau susah-susah datang ke sana duduk menjadi muridnya? Kata Imam Syafi'i, semua kemuliaan miliknya Ahmad. Kalau dia datang ke sini, itu karena kemurahan hatinya. Kalau aku datang padanya, itu karena keutamaan. Tawadunya nih, Luar aduh, biasa. Masya Allah. Jadi yang mungkin kalau kita ngerasa pendapat kita paling benar gitu, itu kayaknya kalau kita lihat kisah-kisah seperti ini, kita tuh Indah ya? Ya kita belum mendengar kisah ini sampai akhirnya mungkin kita punya terlalu keras dengan Ada muridnya Imam Syafi'i namanya Yunus bin Abdul A'la. Murid tapi usianya deket-deket dengan Imam Syafi'i. Duduk membahas masalah, berdebat panjang. Yunus mengatakan, aku sampai marah sebenarnya sama Imam Syafi'i karena semua argumenku terpatahkan oleh beliau gitu. Habis-habisan gitu. Aku marah sekali. Sampai ketika selesai sholat, aku langsung pulang. Tiba-tiba ada orang berlari mengejarku dan menjajariku lalu menggenggam tanganku. Ketika aku tengok, itu Imam Syafi'i. Lalu beliau senyum. Beliau mengatakan, "Hei Yunus, meskipun kita berbeda, bukankah kita tetap bisa bersaudara?" Masya Allah. Indah sekali Imam Syafi'i. Masya Allah. Nah, ini mungkin terakhir. Tugas kita sebagai orang awam kayak apa sih? Yang bingung memang yang orang Ada awam. cerita, Mau ada pendapat yang ini atau yang ini kan jadinya seperti itu. Tentu belajar. Kisah yang ini kita kan belum familiar. dengar. Yang Nggak ini kan, familiar. yang bagaimana tawadunya, bagaimana menyikapi perbedaan itu banyak yang belum dengar. Yang tahu sekarang ini adalah guru saya bilang gini, yang ini juga guru saya begini, dan semua keras dengan pendapatnya masing-masing gitu. Satu, belajar tentu. Ya. Mengkaji. Jangan menutup diri kepada guru-guru yang lain. Pelajar itu bisa sama siapa saja. Yang kedua, jangan memperuncing perbedaan di antara para guru karena itu dosa besar. Mengadu domba 2 orang muslim biasa itu dosa besar. Mengadu domba 2 orang muslim yang adalah ulama, tokoh panutan umat, pasti dosanya lebih besar lagi. Contohlah Imam Abdullah ibn Mubarak. Dulu fitnah-fitnah terjadi. Jadi bukan cuma sekarang saja. Imam Sufyan Ats-Tsauri tinggalnya di negeri Syam. Imam Abu Hanifah tinggalnya di kota Kufah di Irak. Imam Sufyan Ats-Tsauri nggak tahu siapa yang bisik-bisikin. Setiap kali khutbah, setiap kali ceramah, setiap kali pengajian dia bilang, jangan sekali-kali kalian ikuti seorang ahli bid'ah besar dari Irak yang namanya Abu Hanifah. Dia ini ahli bid'ah besar karena dia beragama dengan ra'yunya. Dia meninggalkan hadis-hadis Rasulullah SAW karena kebodohannya. Lalu dia berpendapat, berfatwa dengan pikirannya sendiri. Semua dia adalah orang yang sesat lagi yang menyesatkan. Itu setiap khutbah, setiap ceramah ngomong begitu. Imam Ibnul Mubarak belajar sama Imam Abu Hanifah di Kufah. Mencatat fatwa-fatwanya. Dikumpulkan dalam sebuah buku. Sampul bukunya sama beliau disobek. Dibawalah kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Wahai Imam, coba baca kumpulan fatwa ini dan bagaimanakah pendapatmu? Dibaca sama Imam Sufyan Ats-Tsauri. Masya Allah. Ini yang berfatwa afqahul fuqaha, orang fakih yang paling fakih. Ini pendapat luar biasa. Ini sesuai Quran. Ini sesuai sunnah Nabi SAW. Ini sesuai hadis yang aku faham dan hafal begini. Ini sempurna fatwa-fatwa ini. Wahai Ibnul Mubarak, katakan kepadaku siapa ulama yang berfatwa ini. Kenapa kamu cuma tulis qala Nu'man. Nu'man ini siapa? Nu'man. Aku belum kenal ulama namanya Nu'man. Imam Ibnul Mubarak senyum kecil kemudian mengatakan, sungguh Anda sangat mengenalnya karena Anda menyebut namanya di setiap khutbah dan ceramah Anda. Insyaallah. Siapa? Abu Hanifah An-Nu'man bin Masya Thabit. Allah. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kalau saja diperbolehkan untuk merusak lisan, akan kuhancurkan lisanku hari ini. Masya Allah. Yang telah menuduhkan kepada beliau apa-apa yang tidak ada pada beliau.
tugas kayak gini orang awam harusnya. Tapi memang ya, yang beratnya adalah di ego. Betul. Beratnya adalah di ego. Tugas kita sebagai murid harusnya begitu. Jangan malah, Ustadz, apa pendapat Ustadz tentang ceramah Ustadz Fulan bin Fulan di menit ke-21 detik ke-15 ceramah yang berjudul ini di YouTube. Dia mengatakan begini-begini. Ini tanya bukan cari kebenaran karena dia sudah tahu ini dua ulama ini berbeda. Iya. Jadi mereka ya mencari konflik itulah salah satu. Bahaya. Menunggangi medianya jatuhnya. Motong-motong ceramah Ustadz disebarkan supaya kemudian orang memahami secara berbeda apa yang seharusnya tidak keluar dari konteks. Juga sama dosa besar. Terakhir Ustaz, terakhir banget. Bagaimana pandangan Ustaz dalam menyingkapi satu kasus yang belakangan ya, kita nggak usah sebut nama. Ada seseorang yang mungkin kemudian memahami seperti apa yang dikisahkan Ustaz tadi mengenai wayang sebelumnya dan merasa sudah, oh itu wayang adalah sebuah wasilah dakwah dan saya akan berhenti. Kemudian bagaimana meminta saran kepada salah satu ulama, apa yang harus saya lakukan ketika saya berhenti untuk nggak memakai itu. Gitu. Kemudian jawaban beliau kepada yang bertanya untuk ketika ingin selesai berubah maka hilangkan barang-barang tersebut yang sebagai medianya, gitu. Bukan kepada keseluruhan karena beliaunya kan. Kemudian ada salah persepsi di sisi lain mengenai bahwa hal tersebut adalah penistaan terhadap semua budaya tersebut. Ya, gitu. Saya nggak mau menjadi sebuah polemik lagi atau juga kemudian berpihak atau bagaimana. Sebaiknya bagaimana kita menyikapi kasus seperti ini? Sebaiknya, sebijaknya. Nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas. Itu pendapat beliau menjawab pertanyaan seseorang sudah tepat. Hormati pendapat itu. Sama tadi kita menghormati pendapat Sunan Giri, nggak ada masalah. Nggak perlu kita bikin itu kemudian. Saya suka kalimatnya Pak Sujiwo Tejo, Mbah Presiden Jan Cukers. Saya senang pendapat beliau. Kata beliau, wayang itu tidak akan hancur, binasa, hilang karena di fatwa haram. Wayang itu akan hilang, musnah karena nggak ada yang nanggap. Kamu yang bela-belain wayang, emang pernah nanggap wayang? Punya wayang, nonton wayang, nggak pernah kan? Itu kata beliau. Jadi itu kan perkara perbedaan pandangan yang biasa saja. Iya. Mana tepat, mana lebih tepat. Bukan mana hak, mana batil. Iya. Ingat, jangan bawa istilah akidah ke dalam fikih. Ya teman-teman, ketemu titik temunya bahwa yang ribut yang terjadi kemarin itu masalah sepele maksudnya. Ya, daripada mikirin itu, yuk mikirin bagaimana cara saudara-saudara kita di pelosok. Ya, masih belum sholat, kenalkan Allah gitu. Belum kenal Allah, ya mau sholat nggak punya mukena, ya mau puasa buka puasa pengen makan gorengan nggak ada minyak goreng, misalnya gitu. Itu penting untuk dipikirkan. Jadi umat ini harus berlatih memikirkan sesuatu yang prioritas. Masya Allah, mana yang first come first ya? Kayaknya dulu Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan kalian sibuk sekali membahas kalau sujud turunnya tangan dulu apa lutut dulu, lalu kalian lupa ada jutaan kaum muslimin belum bisa sholat. Kan lucu gitu. Ada yang jawab ironis. Mau lutut dulu atau tangan dulu, bebas asal jangan kepala dulu. Itulah makanya prioritas gitu. Jadi saya juga mungkin berterima kasih sama teman-teman juga dari teman-teman musyawarah ya. Kalau teman saya itu waktu diajak juga tuh ngerasa bahwa di musyawarah itu isinya macam-macam, Ustaz. Oh, asik gitu. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Salafi, ada Jemaah persis. Tapi bisa ngobrol. Asik. Jadi kadang-kadang celah-celahannya, lu banyak dengerin musik sih lu, ada yang satu gitu. Maka sekali-kali nyanyi dong gitu. Artinya bercandanya tuh jadi bercanda. Wah, bagus. Bercanda yang Masya Allah. Jadi malah justru jadi tempat bercanda kita, jadi tempat kita bermuamalah bersama. Dan sholat kita bareng. Ini fakta. Kita bisa baca di dalam bukunya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Al-Halal wal Haram fil Islam. Ibnu Umar berkunjung ke rumahnya Ibnu Zubair. Ibnu Zubair punya budak penyanyi suaranya merdu. Ini tentang hukum musik ya. Ibnu Zubair lagi dengerin penyanyi. Ibnu Umar kan strict dalam fikih. Kamu ini dengerin seruling setan. Tapi Ibnu Zubair ia santai juga mengatakan, wahai Ibnu Umar, janganlah ketakwaan menghalangimu dari
keindahan. Simple. Kita bisa nggak sih kayak gitu? Ya asik sekali gitu. Bisa nggak sih agama kita nanti dibawa duduk ngobrol yang nyantai? Ini kata kita bisa Kayak begini, sambil ngopi, Ustaz air putih, saya kopi. Ini Tapi beda kok- pendapat kita. Beda pendapat kita dalam depan. Tapi kok bisa Ya bubar? beda pendapat kadang-kadang aman mas. Ini yang lebih saya pikirkan. Beda pendapatan. Pendapatan. Untuk beda pendapatan, kita udah kenal pengusaha yang ada di off screen ini, tenang ya teman-teman, kita cari Kita tahu nanti jawabannya. supaya jangan terjadi ketimpangan sosial yang terlalu tinggi di antara kita. Masya Allah, Masya Allah. Kita lihat kan nimbun minyak. Enggak nimbun. Saya grup yang nimbun. Saya sudah live grup boy. Punya saya sudah saya bagi-bagi. Aduh, Ustaz Salim gosipnya nimbun minyak, tapi ternyata di mana orang pada kehabisan minyak, ternyata Ustaz Salim dan teman-teman di PMT bagi-bagi minyak gratis untuk masyarakat. Iya, Masya selalu Allah. kita setiap. Ya, itu perhatikan bagaimana semestinya umat muslim adalah sebuah solusi untuk orang banyak. Jangan ngeributin hal-hal yang nggak penting, hal-hal yang ranah-ranah tempat kita bisa diadu domba. Ini bisikan iblis di tengah-tengah nih teman-teman semuanya. Iya. Yuk kita fokus aja. Pendapatnya gimana, kita lihat bagaimana kisah yang didengari tadi. Ini Masya Allah luar biasa, bagaimana kebesaran hati menerima perbedaan. Ini luar biasa. Pembicaraan kali ini membuka mata saya juga, terutama apalagi mungkin saya ilmunya juga masih sangat kurang sekali. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman semuanya. Bisa aja yang nonton nggak sependapat, itu pasti. Oh nggak masalah. Nggak masalah, ya. Iya. Pendapat boleh beda, itu juga nggak masalah. Karena udah pasti nggak akan kita bisa bikin semua orang sependapat sama kita. Tapi ya pegang aja pendapatnya dan kita akan. Yang penting kita tetap terus mau belajar. Yang terpenting kita tidak memaksakan pendapat kita. Yang terpenting kita mau membuka cakrawala yang luas. Insya Allah umat makin dewasa. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz, ilmunya nih Masya Allah. Dari obrolan yang tadinya kita, waduh ini kayaknya udah lewat waktu, tapi Masya Allah malah ketemu titik temu perbedaan yang selama ini terjadi sama kita-kita ini. Jadi mulai sekarang yang udah nonton ini, jangan lagi ributin hal-hal yang ya sama-sama mau ke Monas, beda mobil, yang beda mobil jadi haram, nggak juga gitu ya. Jadi bagaimana tujuannya sama dan bagaimana kita bisa berjalan bersama. Iya. Insya Allah, terima kasih Ustaz waktunya. Jangan lupa juga teman-teman add juga, add lagi. Subscribe dan nonton. Subscribe doang nggak pernah nonton apa. Subscribe Salim Afila Official. Joko Karyan juga. Masih Joko Karyan juga. Pro You Channel juga. Pro You Kan Channel. channel kita ada 3. PM3? Siap. PM3. Instagram. Boleh. Ya, Instagram. Masya Allah ya. Tapi sebelum follow itu semua, cerita untung di follow dulu. Sekali saya bermanfaat. Teman-teman terima kasih untuk yang menyaksikan ini, mudah-mudahan dapat manfaatnya. Amin. Jangan lupa juga mungkin ada masukan atau saran, monggo silakan ditulis di kolom komentar. Kita tutup dengan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta alhamdulillah. Masya Allah luar biasa. Ini rezeki saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.